Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Nadia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang komputer akuntansi menggunakan software Zahir Accounting. Toko X bergerak dalam bidang jual beli dan servis handphone. Berdiri pada tahun 2020. Mulai bulan Januari 2020, perusahaan berniat menggunakan program Zahir Accounting untuk pencatatan pembukuannya. Yang pertama, kita akan setup data awal perusahaan. Kita klik membuat data baru. Untuk nama perusahaannya di sini saya pakai nama saya Zulfa Nadia. Alamat perusahaannya untuk negaranya saya pilih Indonesia, kotanya Jakarta. Kemudian kita klik lanjutkan. Untuk bulannya dimulai dari bulan Januari, tahunnya 2020. Tutup buku akhir tahunnya Desember, kemudian kita klik lanjutkan. Ini kita klik lanjutkan. Nah, ini merupakan konfirmasi akhir data perusahaan. Jika sudah benar dan sesuai, kita klik proses. Di sini kita bisa pilih jenis usahanya. Saya pilih perdagangan umum. Kemudian kita klik lanjutkan. Untuk mata uang fungsionalnya rupiah, kita klik lanjutkan. Mata uang asingnya dolar, klik lanjutkan. Kemudian klik selesai. Selanjutnya kita akan menyesuaikan akun. Kita klik modul data-data, kemudian data rekening. Nah, ini kita klik switch mode. Akun yang perlu disesuaikan yang pertama itu ada piutang usaha. Kita klik edit. Kemudian piutang usahanya diganti dengan piutang dagang. Klik rekam. Selanjutnya ada persediaan 1. Klik edit. Untuk persediaan 1 di sini saya ganti dengan persediaan handphone. Klik rekam. Nah, di sini yang udah saya sesuaiin ada persediaan 2 menjadi persediaan casing, persediaan 3 menjadi persediaan baterai, dan yang terakhir ada hutang usaha menjadi hutang dagang. Kemudian kita klik tutup. Sekarang kita akan memasukkan saldo awal dari setiap akun. Caranya itu kita klik setting, kemudian saldo awal, pilih saldo awal akun. Nah, yang pertama kita masukin kas sebesar 5 juta. Kemudian bank 50 juta. Piutang dagang 15 juta. Nah, ini selanjutnya sudah saya masukin saldo awal untuk setiap akunnya. Jika data yang sudah kita masukin benar, maka historical balancing-nya akan 0 dan di sini juga akan 0. Jika belum 0, maka harus ada yang disesuaikan terlebih dahulu. Kemudian klik rekam. Selanjutnya yang ketiga itu membuat data nama master persediaan, hutang, piutang, dan karyawan. Yang pertama kita akan membuat data master piutang usaha. Sebelum menginput saldo awal piutang usaha, kita harus membuat data customer terlebih dahulu. Caranya itu masih di modul data-data, kemudian data nama alamat. Nah, di sini kan saya sudah masukin 4 nama customernya. Kalau kita mau masukin itu, klik tambahkan data. Nanti di sini bisa masukin nama perusahaannya, tipenya customer. Kemudian bisa diklik rekam. Nah, ini contohnya seperti ini. Selanjutnya, setelah kita mengisi data nama alamat, kita akan mengisi saldo awal piutang usaha. Kita klik setting, kemudian saldo awal piutang usaha. Nah, di sini kan saya sudah masukin.
Kalau misalnya mau masukin yang baru tuh kita tinggal klik baru. Bisa masukin nama pelanggannya, klik di sini. Nah, ini bisa dipilih nama pelanggannya yang mana. Kemudian untuk tanggalnya bisa disesuaikan, invoice-nya juga bisa diisi, dan yang terakhir yang diisi itu nilai piutangnya. Misal, nah ini toko Anugrah, tanggalnya invoice 001, nilai piutangnya 2 juta. Kemudian setelah misalnya kita udah ini, kita bisa klik rekam. Ini bisa klik tutup. Selanjutnya, membuat data master utang usaha. Sebelum kita memasukkan saldo awal utang usaha, kita perlu menginput data nama alamat vendornya. Masih di modul data-data, kemudian tambah data di data nama alamat. Untuk tipenya vendor, masukin nama perusahaannya. Sepia Font, kemudian klik rekam. Selanjutnya kalian bisa masukin semua nama vendornya dengan cara yang tadi. Nah, ini saya sudah masukin 2 nama vendornya. Selanjutnya kita mengisi saldo awal utang usaha. Kita klik setting, kemudian saldo awal utang usaha. Untuk nama pemasoknya, klik baru. Klik yang kotak ini. Kemudian yang pertama kita masukin vendor satunya, Sepia Font, kemudian klik OK. Untuk tanggalnya disesuaikan 18 November 2019. Kemudian nomor invoice-nya. Yang terakhir masukin nilai hutang. Setelah sudah terisi semua, kita klik rekam. Nah, ini sudah saya masukin semua saldo awal utang usaha dari masing-masing vendor. Setelah itu kita klik tutup. Selanjutnya kita akan membuat data master persediaan. Sebelum kita menginput saldo awal persediaan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Mengelompokkan dari jenis-jenis produk yang akan diperjualbelikan. Masih di modul data-data, kemudian data produk, tambah data. Nah, untuk kelompok barangnya, klik edit. Barang handphone, kelompok barangnya. Sifat persediaannya disimpan, dibeli, dan dijual. Sistem persediaannya menggunakan Vivo Costing. Kemudian klik rekam. Nah, ini untuk ketiga kelompok barangnya, ada baterai, casing, dan handphone. Kemudian klik OK. Yang pertama, kita pilih barang handphone terlebih dahulu. Kelompok barang handphone. Kemudian kode barangnya H001. Untuk deskripsi barangnya Samsung Galaxy J1. Kita klik rekam. Nah, ini semua barang-barang yang sudah saya masukin. Caranya itu seperti kita menginput barang yang pertama, kemudian klik tutup. Selanjutnya kita akan menginput saldo awal persediaan. Kita klik setting, kemudian saldo awal persediaan. Kita klik baru. Kode barangnya kita masukin yang barang handphone yang H001. Kemudian kita klik OK. Stok awalnya 4. Harga pokok satuannya 1.500.000. Kemudian klik rekam. Nah, kalian bisa ulangi semua
saldo awal persediaan dengan cara yang tadi. Nah, ini sudah saya masukin semua saldo awal persediaan dari setiap barang dengan cara seperti sebelumnya. Kemudian klik tutup. Selanjutnya, yang keempat, mencatat transaksi ke dalam jurnal yang diperlukan. Transaksi yang pertama, tanggal 2 Januari 2015 dibayar sewa ruangan kantor untuk masa 5 Januari 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 sebesar Rp9.500.000 kepada Haji Ahmad secara tunai melalui bank. Caranya itu kita ke modul kas dan bank, kemudian kas keluar, tambah data. Untuk akun kasnya bank, penerimanya di sini saya sudah tambahkan Haji Ahmad. Kemudian pilih dan klik OK. Untuk tanggalnya 5 Januari 2020. Kemudian kodenya kita double klik. Pilih sewa dibayar di muka, kemudian klik OK. Setelah itu masukin jumlahnya sebesar 9.500.000. Kemudian kita klik rekam. Selanjutnya transaksi yang kedua, tanggal 3 Januari 2020 dibeli secara kredit peralatan kantor kepada toko Citra Komputer dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama CPU komputer 1 unit, harga satuannya Rp1.750.000. Yang kedua monitor, jumlahnya 1, harga satuannya Rp350.000. Yang ketiga printer, jumlahnya 2 unit, harga satuannya Rp215.000. Caranya itu ke modul pembelian, kemudian penerimaan barang, tambah data. Nama pemasoknya kita klik di sini. Karena toko Citra Komputer belum ada, jadi kita tambahkan baru, klik baru. Tipenya vendor, kemudian nama perusahaannya toko Citra Komputer. Kemudian klik rekam. Nah, ini kita pilih toko Citra Komputer, klik OK. Untuk tanggal fakturnya 3 Januari 2020. Kemudian checklist jasa. Deskripsi pesanannya yang pertama CPU komputer. Nama akunnya klik kode. Nah, ini kita pilih akun mesin dan peralatan. Klik OK. Kemudian diterimanya 1 unit. Harganya Rp1.750.000. Untuk pajaknya double klik. Kita pilih yang VAT, Value Added Tax. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya kalian bisa masukin semua pembelian peralatannya. Nah, ini sudah saya input semua rincian transaksi tanggal 3 Januari 2020. Ada CPU komputer, monitor, dan printer. Dengan total pajak Rp253.000 dan saldo terutangnya Rp2.783.000. Nah, ini kan sudah semua. Selanjutnya kita klik rekam. Klik batal. Selanjutnya, tanggal 3 Januari 2020 membeli dari toko Semangat secara kredit sebagai berikut. Kode barang B001 dengan jumlah 10 unit dengan harga satuan Rp55.000. B002 jumlahnya 5 dengan satuan harga Rp55.000. Barang H004 3 unit
sebesar 3 juta. Kode barang H002 2 unit dengan harga 2.800.000 dan ada biaya atas pengiriman barang sebesar 100.000. Caranya itu kita ke modul pembelian, kemudian penerimaan barang, tambah data. Untuk nama pemasoknya, Toko Semangat, klik OK. Tanggal fakturnya 3 Januari 2020. Kemudian nomor barangnya double klik B001. Kita klik OK. Diterimanya 10 unit dengan harga 55.000. Selanjutnya bisa kalian masukin barang yang tadi dengan cara yang sama. Ini sudah saya masukin semua barang atas transaksi tanggal 3 Januari. Ada baterai Samsung, baterai Oppo F1s, Samsung Galaxy J7. Kemudian tadi ada biaya atas pengiriman barang sebesar 100.000. Nah, di sini kita bisa masukin 100.000 dengan saldo terhutang sebesar 15.525.000. Kemudian ini bisa kita klik rekam. Yang keempat, tanggal 7 Januari 2020 dibayar biaya telepon kantor sebesar 1.125.000 dan bensin motor sebesar 25.000 diambil dari kas oleh karyawan Dani. Caranya itu kita ke modul kas dan bank, kemudian kas keluar tambah data. Untuk akun kasnya di sini kita pilih kas, penerimanya kita tambahkan baru, tipenya employee, masukin namanya Dani, kemudian klik rekam. Nah, ini kita pilih Dani, kemudian oke. Setelah itu tanggalnya tanggal 7 Januari 2020. Klik OK. Untuk kodenya double klik. Kita pilih akun listrik, air, dan telepon. Kemudian klik OK. Sebesar 1.125.000. Selanjutnya akun yang kedua double klik. Kita pilih bensin, parkir, dan tol, kemudian klik OK. Sebesarnya 25.000. Dengan jumlah 1.150.000, kemudian kita klik rekam. Transaksi yang kelima, tanggal 8 Januari 2020 menerima servis dari Bapak Raffi senilai Rp200.000 dengan diskon 10% secara tunai ke kas. Caranya itu kita ke modul kas dan bank, kemudian kita pilih kas masuk tambah data. Untuk akun kasnya pas. Kemudian darinya masukin dari Bapak Raffi customer 4. Kita pilih kemudian klik OK. Untuk tanggalnya 8 Januari 2020. Kode akunnya double klik. Kita pilih pendapatan jasa servis. Klik OK. Untuk nilainya sebesar 180.000 karena diskon 10%. Setelah itu kita klik rekam. Klik batal. Nah, untuk melihat transaksi yang tadi kita masukin di daftar data kas masuk. Nah, ini sudah ada tanda checklist, berarti transaksinya sudah terinput. Kemudian klik tutup. Transaksi yang keenam, tanggal 15 Januari 2020 dibayar hutang kepada Toko Semangat atas pembelian tanggal 11 Desember 2019 melalui bank.
Dikarenakan pembayaran di atas 30 hari, perusahaan dikenakan denda keterlambatan Rp100.000. Untuk menginput transaksi tersebut, kita ke modul pembelian. Kemudian pembayaran hutang usaha tambah data. Untuk akun kasnya bank, penerimanya Toko Semangat. Tanggalnya 15 Januari 2020. Selanjutnya masukin nomor invoice-nya. Pilih yang atas transaksi tanggal 11 Desember 2019. Klik OK. Nah, di sini masukin dendanya sebesar Rp100.000. Jumlah yang harus dibayar 3.100.000. Sebesarnya jadi 3.200.000 ditambah dengan denda 100.000. Kemudian klik rekam. Klik batal. Nah, kalau kita mau lihat transaksi yang udah dimasukin tadi, klik daftar data pada pembayaran hutang usaha. Ini keterangannya pembayaran kepada Toko Semangat sudah terchecklist. Kemudian klik tutup. Selanjutnya, transaksi yang ketujuh. Tanggal 17 Januari 2020 diterima pembayaran piutang dari Toko Berkat atas invoice 003 besar Rp3.000.000 secara tunai ke kas. Dikarenakan pembayaran di bawah 30 hari, perusahaan memberikan diskon tambahan Rp200.000. Untuk menginput transaksi tadi, kita ke modul penjualan, kemudian pembayaran piutang usaha tambah data. Untuk akun kasnya kita pilih kas, kemudian darinya Toko Berkat. Klik OK. Untuk tanggalnya 17 Januari 2020, klik OK. Untuk mengisi nomor invoice-nya double klik. Pilih yang invoice 003. Klik OK. Untuk saldonya sebesar 3.200.000 dengan diskonnya sebesar Rp200.000. Nah, jadi jumlah yang harus dibayarnya sebesar 3 juta rupiah. Kemudian sudah selesai, kita klik rekam. Klik batal. Nah, ini transaksi yang sudah tadi kita masukin, penerimaan dari Toko Berkat sebesar 3 juta rupiah. Kemudian klik tutup. Selanjutnya transaksi yang ke-8, tanggal 19 Januari 2020 melakukan penjualan kepada Toko Berkat secara kredit, sekaligus untuk pembayaran uang muka sebesar Rp300.000. Uang muka masuk ke kas dengan rincian pembelian barang B001 sebesar 5 unit dengan harga Rp75.000, B002 dengan jumlah 6 unit dengan harga Rp65.000, C001 4 unit seharga Rp160.000, C002 dengan jumlah 5 unit harga Rp65.000. Untuk menginput transaksi tersebut, kita ke modul penjualan, kemudian uang muka penjualan tambah data. Untuk akun kasnya kas kecil, nama pelanggannya bisa kita masukin Toko Berkat. Memonya uang muka penjualan Toko Berkat. Untuk tanggalnya 19 Januari 2020, uang muka sebesar Rp300.000. Kemudian klik rekam. Selanjutnya pilih pengiriman barang atau penjualan tambah data.
Untuk nama pelanggannya, toko berkat, klik OK. Tanggalnya 19 Januari 2020. Barang yang pertama kita masukin, klik di sini, double klik. Ada barang B001, klik OK. Kemudian dikirim sebanyak 5 unit dengan harga sebesar Rp75.000. Selanjutnya bisa masukin semua barang yang dijual dengan cara seperti tadi. Nah, ini sudah saya input semua barangnya, barang B001, B02, dan C01, C02. Dengan saldo terhutangnya Rp1.730.000. Nah, ini kan udah semua, bisa kita klik rekam. Klik batal. Nah, ini transaksi yang tadi kita masukin. Ini. Klik tutup. Transaksi yang ke-9 tanggal 19 Januari 2020 menerima uang muka untuk pembayaran piutang Bapak Raffi untuk invoice 005 sebesar Rp4.000.000 masuk ke kas bank. Untuk menginput transaksi tersebut caranya di modul penjualan, kemudian pembayaran piutang usaha, tambah data. Untuk akun kasnya bank, nama perusahaannya kita masukin customer 4 Bapak Raffi, kemudian klik OK. Tanggalnya 19 Januari 2020. Nah, di sini masukin nomor invoice-nya, double klik. Masukin yang invoice 005, kemudian klik OK dan kita klik rekam. Klik batal. Untuk melihat transaksi yang tadi itu kita klik daftar data, kemudian ini penerimaan dari Raffi sebesar Rp4.000.000, kemudian klik tutup. Selanjutnya transaksi yang ke-10 tanggal 20 Januari 2020 diterima giro nomor BG010023 sebagai pembayaran piutang dari toko Anugrah untuk invoice 001 sebesar Rp2.000.000 dan invoice 002 sebesar Rp4.000.000 jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2020. Caranya itu ke modul penjualan, kemudian pembayaran piutang usaha, tambah data. Untuk akun kasnya bank, kemudian darinya itu kita pilih toko Anugrah, klik OK. Selanjutnya menyesuaikan tanggal. Tanggalnya 20 Januari 2020, klik OK. Karena transaksi ini menggunakan giro, jadi gironya di checklist. Kemudian nomor invoice-nya double klik, pilih invoice 001. Selanjutnya invoice yang kedua, invoice 002. Untuk invoice 002 jumlah yang dibayarnya sebesar Rp4.000.000. Sebesarnya Rp6.000.000. Kemudian klik rekam. Selanjutnya mengisi informasi transaksi giro. Nomor gironya itu BG010023
Harga selanjutnya mengisi tanggal jatuh temponya 24 Januari 2020, kemudian klik OK. Transaksi yang ke-11 tanggal 21 Januari 2020 menjual barang kepada toko Anugrah secara tunai melalui sales Chandra. Hasil penjualan masuk ke kas dengan rincian kode barang H001 sebanyak 2 unit seharga 2 juta rupiah. Untuk menginput transaksi tersebut, kita ke modul penjualan, kemudian invoice penjualan tambah data. Untuk nama pelanggannya, kita bisa masukin toko Anugrah, klik OK, kemudian tanggalnya 21 Januari 2020, klik OK. Selanjutnya mengisi nomor barang, kita double klik, pilih yang H01 Samsung Galaxy J1, kemudian klik OK. Dikirimnya atau jumlah barang sebesar 2, kemudian harga satuannya sebesar 2 juta rupiah. Nah, karena ini transaksi tunai, di sininya kita checklist tunai. Karena ini ada salesman, jadi salesman-nya kita klik, kemudian bisa ditambahkan baru. Untuk type-nya employee, ID-nya employee 2, kemudian namanya bisa kita masukin Chandra, kemudian klik rekam. Kita pilih yang Chandra, klik OK. Nah, ini sudah, kemudian kita klik rekam. Klik batal. Untuk melihat transaksi yang tadi udah kita masukin, nih, penjualan ke toko Anugrah sebesar 4 juta rupiah. Kemudian klik tutup. Transaksi yang ke-12 tanggal 21 Januari 2020 dibayar hutang kepada Toko Semangat sebesar Rp3.100.000 melalui giro dengan nomor BG 0001 yang jatuh tempo tanggal 28 Januari 2020. Caranya itu kita ke modul pembelian, kemudian pembayaran hutang usaha tambah data. Untuk akun kasnya bank, penerimanya Toko Semangat, klik OK, kemudian untuk tanggalnya 21 Januari 2020, nomor invoice-nya double klik, ini bisa kita pilih, kemudian klik OK. Yang dibayarnya sebesar Rp3.100.000. Kemudian kita checklist giro, di sini kita checklist giro karena transaksi ini menggunakan giro. Nah, ini sudah, kita klik rekam. Nah, masukin nomor gironya BG 001. Ke-13 tanggal 24 Januari 2020 terjadi pencairan giro yang diterima pada tanggal 20 Januari dari Toko Anugrah. Caranya itu kita ke modul kas dan bank, kemudian giro masuk. Nah, ini nomor gironya BG 10023. Kemudian klik giro cair. Input transaksi pencairan gironya, akun kasnya itu bank, darinya Toko Anugrah, kemudian tanggal jatuh temponya 24 Januari 2020. Untuk invoice 001-nya
Jumlah yang dibayar 2 juta, invoice 002-nya jumlah yang dibayarnya 4 juta, kemudian klik rekam. Klik batal. Nah, ini sudah tidak ada, berarti giro tersebut sudah dicairkan. Transaksi yang ke-14 tanggal 25 Januari 2020 dilakukan pembayaran gaji secara tunai melalui kas. Caranya itu di modul kas dan bank, kemudian kas keluar tambah data, akun kasnya kas, kemudian tanggalnya kita pilih tanggalnya 25 Januari 2020. Untuk penerimanya yang pertama karyawan. Karena belum ada, kita klik baru. Tipenya diganti jadi employee, kemudian namanya masukin Iwan. Kemudian klik rekam. Ini kita pilih Iwan, kemudian oke. Untuk nama akunnya kita masukin. Untuk nama akunnya bisa dipilih gaji, direksi, dan karyawan. Kemudian klik OK. Nilainya sebesar Rp700.000. Klik rekam. Nah, selanjutnya bisa dimasukin semua nama karyawan beserta gajinya dengan cara yang sama tadi. Nah, ini sudah saya masukin semua pembayaran gaji kepada Iwan, Badu, Tari, dan Agus. Kemudian klik tutup. Transaksi yang ke-15 tanggal 28 Januari 2020 ditemukan pencairan giro untuk pembayaran hutang akibat dari transaksi yang terjadi tanggal 21 Januari 2020 ke Toko Semangat. Caranya itu masih di modul kas dan bank, kemudian giro keluar. Nah, ini kita pilih giro dengan kode BG001, kemudian kita klik giro cair. Nah, ini kan ke akun kasnya bank, penerimanya Toko Semangat. Tanggalnya 21 Januari 2020. Kemudian saldo awalnya 15.525.000, kemudian jumlah yang dibayarnya 3.100.000. Nah, ini kita klik rekam dan klik batal. Nah, ini sudah tidak ada giro cair yang tadi karena sudah dibayar. Kemudian klik tutup. Transaksi yang ke-16 tanggal 29 Januari 2020 ditemukan 1 unit casing Samsung dalam keadaan rusak. Dialokasikan biayanya ke kode rekening kerusakan dan kegagalan material. Caranya itu untuk menginput transaksi tersebut kita ke modul persediaan, kemudian pemakaian atau penyesuaian barang, tambah data, tanggalnya 29 Januari 2020, klik OK. Kemudian kode barangnya C01 casing Samsung, kemudian klik OK. Jumlah barangnya ini -1 harus negatif karena barang tersebut rusak dan harus dikurangi dari persediaan. Selanjutnya untuk mengisi kode akunnya double klik. Kemudian klik OK. Untuk job dan departemennya dikosongkan saja, kemudian klik rekam. Klik batal. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, mulai dari men-setup data awal perusahaan, memasukkan saldo awal dari setiap akun, dan membuat data master persediaan, hutang, piutang, dan karyawan. Dan yang terakhir menginput transaksi-transaksi dari setiap jurnal dengan menggunakan software Zahir Accounting. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.